Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Manggung Polaraya Tbk atau bisa disingkat dengan kode emitennya yaitu MANG. Nah, ini adalah pebisnis pinanya, yaitu bergerak di jasa konstruksi gedung, pembangunan infrastruktur jalan, produksi aspal. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat dulu. Nah, sebelum itu kita lihat dulu ringkasan perusahaan emiten ini. PT Manggung Polaraya Tbk berdiri sejak tahun 1992 dengan kegiatan usaha awal perusahaan meliputi jasa konstruksi dan pengadaan. Selanjutnya hingga saat prospektus ini diterbitkan, perusahaan telah bertumbuh dan melakukan usaha utama dalam bidang jasa konstruksi gedung, pembangunan infrastruktur jalan, serta fasilitas produksi aspal hot mix dan beton ready mix. Dengan pengalaman selama kurang lebih 30 tahun di bidang jasa konstruksi, perusahaan telah mengerjakan berbagai jenis proyek strategis yang bervariasi, baik berasal dari proyek pemerintah ataupun badan usaha milik negara atau daerah maupun dari swasta yang mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan sehingga dapat bertahan serta berkembang menjadi lebih baik. Sejak berdiri, perusahaan telah menjalankan dan menyelesaikan berbagai pekerjaan antara lain, namun tidak terbatas pada reliabilitas dan rekonstruksi bangun gedung BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, proyek renovasi Menara Segel Bakahuni Lampung, proyek pembangunan reservoir tank Bandara Kuala Namu, dan proyek-proyek lainnya. Perusahaan memiliki pabrik beton untuk memproduksi beton ready mix untuk berbagai tingkatan mutu dan pabrik aspal untuk memproduksi aspal hot mix yang jangkauan pemasaran yang menyangkut beberapa kota madya atau kabupaten di sekitar Bandar Lampung. Itu dia. Untuk alamat emitennya yaitu di Jalan Pondok Pinang Raya nomor 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310. Untuk situs perusahaan emitennya yaitu http://manggungpolaraya.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya. Ini adalah proyek pembangunan Laboratorium Teknik 51 Institut Teknologi Sumatera. Nah, ini dia. Nah, ini ada proyeknya. Ini juga pembangunan rehab ruas jalan raya di Provinsi Lampung. Nah, ini dia proyeknya. Nah, jadi ini bangun jalan juga itu. Nah, kita masuk ke informasi perusahaan IPO ini. Nah, kalau kita lihat sih tidak ada perubahan sama sekali. Jumlah saham ditawarkan adalah 762.500.000 lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 20%. Harga penawar untuk penawarnya yang finalnya 100. Untuk dana deposit sekitar 76 miliar. Nah, untuk penandatangan awalnya kemarin yaitu di tanggal 14 Desember sampai 18 Desember tahun 2023. Untuk penandatangan umum di tanggal 3 sampai 9 Januari tahun 2024. Untuk pencatatan saham di tanggal 9 Januari tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 11 Januari tahun 2024. Untuk underwriternya yaitu PG Panca Global Sekuritas masuk ke papan aksesasi dan dapat waran di mana 10 saham mendapatkan 3. Nah, itu lumayan menarik juga. Nah, tapi ini masuk ke papan aksesasi dan tidak ada perubahan sama sekali dan juga underwriternya tetap itu. Nah, kita masuk ke rencana penggunaan dana ini. Seluruh dana diperoleh perusahaan dari hasil perdana umum perdana saham setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya atau 100% akan digunakan kebutuhan modal kerja perusahaan antara lain biaya pokok yang dibutuhkan perusahaan untuk proses dari konstruksi gedung dan bangunan, pembangunan infrastruktur jalan, produksi aspal hot mix, dan produksi beton ready mix, gaji dan tunjangan. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Nah, sedangkan untuk hasil penawaran 1 seluruhnya akan digunakan oleh perusahaan sebagai modal kerja perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Itu dia. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di prospektus di bab 2 ya, itu. Oke, kita lanjut ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO, nilai nominalnya yaitu 20 per saham. Nah, kita lihat dulu ada pemegangnya itu Muhammad Reza Pahlipi, lalu ada Wiwi, ada Ni Ketut, dan juga Niazi, lalu masyarakat. Nah, kalau kita lihat sih, dia ke ini bagi ke masyarakat ada 20% ya. Nah, jadi jumlah modal ditetapkan dan disetor ke penuh ke Bursa Efek nanti yaitu sekitar 3,8 miliar. Lumayan juga ya teman-teman itu. Nah, mari kita lihat dulu untuk profil si pengendalinya nih teman-teman. Yang paling banyak aja ya, Muhammad Reza Pahlipi ini. Nah, ini dia, saya sudah ketemu untuk Instagramnya. Nah, ini dia. Nah,
Kalau kita lihat sih, saya scroll ke bawah, ternyata dia ini ada juga nih. Kalau kita lihat sih sepertinya kadar partai dia nih ya, sepertinya mau nyalek lagi dia nih, itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih kemarin itu saham IPO asli aja punya caleg, dan juga ini mau nyalek lagi sepertinya. Nah, ini aja kadar partai Golkar, kemungkinan dia mau nyalek lagi, itu. Nah, rata-rata dari ayam asli dan juga saat ini yaitu Mang, ternyata dia banyak di orang partai atau namanya mau nyalek gitu. Oke, kita kembali lagi. Nah, itu dia teman-teman untuk profil singkatnya si Muhammad Reza Pahlavi ini gitu. Nah, untuk direksinya mungkin saya nggak tahu bahasa karena tidak terlalu menarik sih menurut saya sih. Nah, kalau teman-teman melihat untuk direksi silakan ya. Nah, untuk mempersingkat waktu saya skip saja dulu ya. Mungkin saya akan bahas di profil untuk keduanya. Nah, kita lihat dulu nama itu pembatasan atas saham, atau teman-teman bisa sebut saja lock up ya, tapi beda ya teman-temannya. Tapi ini pembatasan ini tidak bisa jualan juga. Nah, kalau saya lihat dan saya baca, ternyata kalau kita lihat langsung saja ya teman-temannya, dalam hal ini para pemegang saham perusahaan telah memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, sehingga tidak terdapat perbatasan atas sahamnya diterbitkan sebelum penawaran umum dan telah memenuhi ketentuan OJK nomor 25 tahun 2017. Nah, kalau kita lihat sih berdasarkan surat pernyataan dari pengendali perusahaan yaitu Muhammad Reza Pahlavi tanggal 7 September tahun 2003 menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas perusahaan sekurang-kurangnya 1 tahun setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Nah, jadi kalau kita lihat sih teman-teman, hanya ini saja ya teman-temannya Muhammad Reza Pahlavi ini. Kalau kita lihat sih nggak ada yang lainnya. Nah, padahal sudah ada Wiwi, ada Niketut, dan Yazi. Ternyata sih Reza saja yang di pembatasan. Nah, takutnya mereka ini nanti exit atau keluar teman-teman. Sama seperti STLK saya bahas kemarin teman-teman. Itu STLK kemarin aja baik keluar ya. Nah, tinggal Pak Christopher saja yang pegang. Nah, tinggal si Muhammad Reza ini ternyata, nah saya bingung kenapa nggak di pembatasan semua ini, kasih semua pembatasan ini, jadi tidak bisa keluar. Nah, ini takutnya nanti keluar dia itu. Nah itu saya nggak tahu ya teman-temannya. Nah, yang penting kita itu sudah tahu dulu untuk prospektusnya ini, jadi kita tuh bisa waspada itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah struktur kepemilikan pemegang sahamnya. Nah, Muhammad Reza Pahlavi ini adalah pengendalinya. Ada Wiwi, ada Niketut, ada Niazi. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut. Ternyata nggak ada saham di bawahnya ya untuk struktur kepemilikannya ya, seperti perusahaan lain itu. Beda seperti asli kemarin itu. Nah, kita masuk ke laporan keuangannya. Nah, kita lihat, nah ini kan papan aktualisasi, jadi dia laporan keuangannya sampai 2 tahun atau 3 tahun saja teman, tidak dilihatkan ke belakangnya lagi itu. Untuk jumlah asetnya ini sudah saya ringkas ya teman-teman. Kalau mau lihat lebih detail bisa dilihat di prospektusnya. Untuk di tahun 2001 ke tahun 2002 ternyata meningkat, di tahun 2003 mengalami peningkatan juga untuk jumlah asetnya. Untuk jumlah liabilitasnya dari tahun ke tahun ternyata mengalami peningkatan untuk utangnya ini. Untuk jumlah ekuitas dari tahun ke tahun ternyata agak meningkat ya teman-temannya. Nah, jadi kita tahu ya, untuk laporan keuangan dari jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas ini ternyata mengalami peningkatan, itu dia. Nah, padahal dia ini bisa masuk ke papan pengembangan. Nah, mungkin ini laporan keuangannya tidak memenuhi teman-teman, jadi dia masuk ke papan aktualisasi itu. Kalau dia masuk ke papan pengembangan mungkin agak sedikit menarik, tapi kita perlu perhatikan juga underweight-nya, nanti saya akan bahas juga. Oke, kita lanjut ke laporan laba ruginya. Nah, kita lihat dulu untuk pendapatannya. Nah, di tahun 2001 ke tahun 2002. Nah, kalau kita lihat sih konstruksi nyata, nah ini tahun 2001 tuh dia bisa mencetak laba banyak ya teman-teman. Nah, tapi ini nggak ditulis ya, seperti nggak ada ini. Nah, di tahun 2002 untuk konstruksi gedung dan bangunan nyata nggak ada banyaknya dia masuk mungkin untuk pendapatannya. Nah, tapi di tahun 2003 ada lagi dia besar. Nah, untuk produksi aspal dan beton juga lumayan juga dibandingkan tahun 2002. Nah, jadi kalau kita lihat sih di tahun 2001 ke tahun 2002 jadi menurun untuk jumlah pendapatan di tahun 2002 karena konstruksi gedungnya tuh tidak terlalu banyak mungkin mau bangun. Nah, itulah dia kenapa dia jadi menurun pendapatannya. Nah, tapi di tahun 2023 dia ada lagi jadi meningkat itu. Nah, jumlah pokok bebannya pastinya mengalami peningkatan juga dari tahun ke tahun itu. Sesuai dengan nama itu
hasil pendapatan yang didapatkan itu. Apalagi di tahun 2022 nih lumayan besar juga untuk nama itu beban pokoknya. Jadi dia nih habis jadi karena dikenakan jumlah beban pokok nih. Itulah kenapa nanti untuk laba rugi bersihnya mengalami minus. Nah, untuk laba kuartalnya jadi sisa gini. Nah, kalau di tahun 2021 kan 11 miliar. Kalau di tahun 2022 sekitar 623 juta. Nah, kalau di tahun 2023 lumayan juga. Nah, karena kan dia untuk jumlah konstruksinya tadi, gedung bangun tadi lumayan besar. Nah, dan juga ada produksi aspal. Nah, jadi lumayan dia dibandingkan tahun 2022. Nah, jadi laba kuartalnya lumayan juga. Jadi sekitar dapat 6,9 miliar. Nah, untuk jumlah beban umum dan administrasi ini lumayan besar juga pastinya itu. Nah, kalau kita lihat sih di tahun 2021 aja 7 miliar, di tahun 2022 9 miliar. Nah, lalu di tahun 2023 lumayan juga. Nah, jadi laba rugi usahanya lumayan juga ini pasti. Nah, jadi untuk laba rugi bersihnya yang kita lihat adalah ini dia. Untuk di tahun 2021 dia dapat 2,9 miliar. Untuk di tahun 2022 dia mengalami kerugian. Ya, ruginya karena jumlah beban umum administrasi ini. Nah, ini saya tidak ringkas ya teman-teman, teman-teman bisa cek untuk di purpose-nya itu. Nah, lalu di tahun 2023 lumayan juga. Jadi dia meskipun laba jumlah beban umum administrasinya masih dia mencetak laba bersihnya itu dia. Oke, semoga mengerti ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke rasio keuangan perusahaan ini. Nah, jadi kita tahu untuk penjualannya pastinya dia mengalami kerugian di tahun 2022, tapi di tahun 2023 pastinya meningkat sama seperti laba kuartal, terus juga laba usahanya dan juga laba bersih tahun berjalannya kalau kita lihat. Jadi di tahun 2022 itu dia sangat mengalami kerugian. Nah, untuk di tahun 2021 ini lumayan juga. Tapi kita nggak ada tahu karena di tahun 2020 tidak ditampilkan itu. Oke, kita lanjut ke ini dia kebijakan dividen. Nah, ini saya cantumkan juga. Nah, dalam hal saldo laba perusahaan positif, pembagian dividen akan dimulai di tahun 2026. Ini lama banget 2026. IPO saja baru di tahun 2024. Harusnya sih dia ngambil di tahun 2023, mau bagi dividen ke tahun 2024 nanti dimulai. Nah, ini malah lama nih. Dia mau lihat dulu laba bersih di tahun buku 2025 sebanyak-banyaknya 30%. Nah, jadi kalau kita lihat sih kurang menarik jadinya ya. Jadi kita harus tunggu di tahun 2026 dulu baru mau bagi dividen di tahun 2025. Itu dia. Itu pun kalau nilai labanya tuh positif, tidak mengalami kerugian. Itu dia. Nah, kalau untuk lebih lanjut bisa dicek utamanya di Purpose di bab 7 itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke policy Mang di harga 100 untuk di tahun 2022 di tahun 2023. Mari kita lihat dulu untuk policy-nya. Untuk PBP-nya di tahun 2022 itu 5,44 kali, untuk di tahun 2023 itu 5,41 kali. Untuk PEL-nya di tahun 2022 yaitu minus 35,88 kali, untuk di tahun 2023 itu 473,34 kali. Untuk BP-nya di tahun 2022 itu 18,38, untuk di tahun 2023 itu 18,49. Untuk DEL-nya di tahun 2022 itu 46,83%, untuk di tahun 2023 itu 63,11%. Untuk OI di tahun 2022 itu minus 15,17%, untuk di tahun 2023 itu 1,14%. Untuk EPS di tahun 2022 itu minus 2,79, untuk di tahun 2023 itu 0,21. Untuk jumlah saham di stok penuh adalah 3,8 miliar. Untuk ekuitas di tahun 2022 itu 70 miliar. Untuk di tahun 2023 itu 70 miliar. Nah, sama dia ya, hanya beda sedikit. Untuk laba bersih di tahun 2022 itu minus 10 miliar. Tapi di tahun 2023 laba bersih di setahun kan yaitu mencetak laba 405 juta. Untuk total hutangnya yaitu di tahun 2022 itu 32 miliar. Untuk di tahun 2023 itu 44 miliar. Untuk market cap di harga 100 adalah 381 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk policy Mang ini. Kalau kita lihat sih agak lumayan mahal ya teman-teman policy ini, tapi nggak terlalu mahal banget itu. Oke, kita lanjut ke penjataan pusat polling Alamed. Nah, perusahaan akan melakukan penahanan umum perdana saham dengan dana yang dihimpun sebesar 76 miliar. Penahanan umum perusahaan digolongkan menjadi penahanan umum golongan 1. Nah, jadi kelihatan golongan pertama 1 ini. Nah, minimumnya itu 15%, yaitu 20 miliar. Nah, ini dia. Dari total sahamnya ditawarkan. Oleh karena itu, perusahaan akan mengalokasikan penjataan terpusat adalah
20 miliar atau sebesar 26,23%. Nah, jadi 26,3% ya. Lumayan juga sih teman-temannya, 26,23%. Dari dananya ini 76 miliar. Artinya sisa itu sekitar 50 miliaran teman-teman itu. Nah, jadi kalau menurut saya sih kurang worth it ini teman-teman. 76 miliar dan dibagi ke retail 20 miliar itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk masa penahanan umumnya lumayan lama juga sih, dari tanggal 3 sampai 9 Januari. Nah, untuk di tanggal 9 Januari ada takhir sampai jam 10 pagi itu. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pemesanan, silakan untuk melakukan pemesanan. Jika teman-teman tidak mau ikut, silakan untuk skip aja itu. Oke, kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham bank dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan, tapi di tahun 2003 mengalami peningkatan sampai bulan Juli. Yang kedua, tujuan pengguna dana lumayan menarik untuk seluruhnya modal kerja. Yang ketiga, untuk underweighted dari IPO saham bank adalah PG. Secara histori, sahamnya di kawal PG lumayan, tapi di papan pengembangan collab, tapi senilaian seperti Koci mau ALB turun 30% dan belum pernah ngawal papan akusasi. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini dia belum pernah nama tuh ngawal papan akusasi, jadi kita belum tahu untuk pergerakannya. Nah, terakhir adalah Koci, dia di papan pengembangan tapi dia mau ALB minus 30%, lumayan juga itu teman-teman. Nah, kalau kita lihat di papan pengembangan lainnya, dia bagus semua, semua dia, tapi dia collab itu teman-teman. Boleh diperhatikan juga dia collab. Kalau dia sendirian kita tahu pergerakannya, dan ini juga di papan akusasi, jadi kita belum tahu pergerakannya nanti gimana itu. Yang keempat, bersama listing saham bank memberikan waran, yang dimana 10 saham dapat 3 waran yang lumayan menarik. Yang kelima, IPO saham bank tergolong lumayan mahal valuasinya. Di tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kerugian, dan di tahun 2023 baru saja mencetak laba dan mau bagi dividen di tahun 2026, tapi masih lama tuh teman-teman. Dan IPO saham bank ini masuk ke papan akusasi itu. Coba kalau buka papan akusasi mungkin agak sedikit menarik, tapi kalau kita lihat seperti Koci kemarin jadi agak kurang ya, karena underweight-nya ini itu. Yang keenam, IPO saham bank barengan sama Akro. Saya lebih tertarik beli IPO saham Akro banding bank ini teman-teman. Nah, kalau Akro kan di papan pengembangan, kalau bank ini kan di papan akusasi. Jadi saya pilih Akro dibandingkan bank ini karena dia listingnya barengan. Jadi teman-teman silakan untuk mempertimbangkan apakah teman-teman akan ikut untuk IPO saham bank ini atau teman-teman skip. Nah, silakan untuk mempertimbangkan kembali. Silakan untuk baca prospektus finalnya ini teman-teman. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.